Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu kedua dan sebentar lagi kita boleh bersama-sama merayakan kemerdekaan negara kita gitu ya, memperingati kemerdekaan negara kita. Baik, saya mengajak kita membaca firman Tuhan, melanjutkan dari pembahasan 1 Korintus, dari 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 24. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. Saya akan membacakan dari TB2, terjemahan TB2. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka, milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan terlebih lagi melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali di Tiongkok ada seorang wanita bernama Chen Xiaosi. Dia mengikuti perjodohan lokal. Jadi ada event-event di sana itu, di tempatnya itu ada perjodohan lokal dan dia mengikuti tersebut. Dan dia menuliskan kondisi dia, keadaan dia. Jadi saya bisa baca Mandarin tapi hanya baca yang nomor 32. Itu artinya usianya 32 tahun Bapak Ibu sekalian. Kalau yang lain enggak ngerti saya. Kemudian 5. Nah, angka 5 ini menunjukkan bahwa dia itu hamil 5 bulan. Jadi perutnya udah gelendung gitu ya. 5 ya. Kemudian ada angka ini 20.000. Nah, artinya itu dia menginginkan kriteria suaminya yang akan menikahi dia itu satu, punya rumah. Punya rumah, sudah punya rumah, punya mobil dan punya penghasilan 20.000 yuan, sekitar 40 juta per bulan. Baru bisa menghidupi untuk kehidupan dia dan anak yang akan dilahirkan. Kemudian ada seorang bapak. Nah, bapak ini adalah seorang ayah yang sangat memperhatikan anaknya laki-laki gitu ya. Wah, cari jodoh ini susah ya gitu ya. Kemudian dia lihat, wah cantik juga ya katanya begitu ya. Tapi lagi hamil, tapi nggak apa-apa lah katanya gitu. Kemudian bapak ini bilang, kayaknya anak laki-laki saya cocok untukmu gitu ya. Kemudian wanita ini kemudian bertanya, penghasilannya berapa Pak? Penghasilannya sekitar 7.000 sampai 8.000 yuan. Sekitar 15 sampai 17 juta. Wah, kalau 15-17 juta enggak cukup Pak. Enggak cukup untuk biaya hidup saya. Kemudian video ini Bapak Ibu sekalian menjadi viral begitu ya. Menjadi viral. Setelah menjadi viral ternyata orang ngecek begitu ya. Kayaknya Senon ketawa-ketawa berminat. Ya, kemudian
menjadi viral, kemudian diselidiki begitu ya. Setelah diselidiki, ternyata statusnya ibu hamil 5 bulan itu bohong. Jadi dia pura-pura, jadi dia pakai isi bantal di gaunnya, diikat, kemudian pura-pura bohong gitu ya, pura-pura hamil begitu ya, dia bohong. Karena setelah ramai, kemudian otoritas di daerah tersebut melakukan investigasi dan didapati bahwa statusnya itu adalah bohong belaka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan followers. Ternyata dia adalah seorang influencer. Seorang influencer, dan influencer itu memakai cara-cara, membikinkan cara-cara yang nyeleneh ya untuk meningkatkan followersnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau punya anak yang masih muda gitu yang sedang dengan medsos dia, nah kita perlu komunikasi terus dengan anak kita. Jangan-jangan anak-anak kita juga pingin meningkatkan followersnya dengan cara-caranya yang nyeleneh begitu ya. Di Indonesia ini banyak influencer-influencer yang melakukan cara-cara nyeleneh gitu ya. Ada makan tikus yang dirigot, dibersihkan, kemudian dikulitin, kemudian dikasih bumbu, digoreng, dia makan. Biar supaya followersnya tambah banyak begitu ya. Nah, jadi sebenarnya status dia bukan ibu hamil, tetapi statusnya masih lajang gitu ya. Kemudian dia menginginkan dengan jumlah followers, dia tidak puas dengan jumlah followersnya yang segitu-segitu saja. Dan dia kemudian menyamar menjadi ibu hamil dengan status 5 bulan. Itu semua bohong-bohong, tujuannya adalah untuk meningkatkan followers. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakpuasan terhadap kenyataan hidup ini mungkin sering kita alami. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi kita mungkin sering kita alami. Terlepas dari status kita bagaimana. Dan itu juga ketidakpuasan terhadap kenyataan hidup juga dialami oleh jemaat Korintus, saudara sekalian. Nah, permasalahan yang ada pada jemaat Korintus pada waktu itu sehingga Paulus bela-belain menuliskan pada perikop yang kita baca itu adalah ketika jemaat itu kemudian mencoba memandang bahwa wah, orang lain kok bisa lebih sukses dia, lebih enak ya, kok saya ini jadi kurang sukses begitu ya. Dan dia menjadikan tujuan hidupnya itu adalah sukses di mata banyak orang atau mendapatkan penerimaan lebih banyak orang atau mendapatkan penghargaan lebih banyak orang, dan itu menjadi fokus hidupnya. Jadi hidupnya mulai berfokus ke arah sana. Kenapa demikian? Permasalahan yang kita baca itu ada 2 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sebagian Yahudi ingin meniadakan sunat mereka. Jadi ketika jemaat Korintus ini terdiri dari pencampuran antara ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ada orang Yunani, ada statusnya Buddha, ada status orang merdeka. Kemudian ada sebagian orang Yahudi pada waktu itu mulai menginginkan meniadakan sunat mereka. Kenapa demikian? Karena mereka itu sangat kagum dengan orang sekelilingnya pada waktu itu yang dipengaruhi oleh budaya Yunani, dan salah satunya yang pengaruhnya adalah masalah olahraga Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita lihat Olimpiade Paris yang masih berlangsung dan besok akan penutupannya. Maka sebenarnya pada waktu itu budaya Yunani itu Romawi, di bawah pemerintahan Romawi itu mereka mengadakan pertandingan olahraga begitu ya. Seperti Olimpiade cikal bakal Olimpiade tersebut. Dan kemudian di sanalah kemudian seluruh orang dari berbagai daerah kemudian diutus dan berkumpul dan mengikuti pertandingan tersebut ya. Nah, ketika mereka diutus mengikuti pertandingan tersebut, kemudian mereka yang menang, wah itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sama seperti atlet Indonesia ya yang memenangkan medali emas gitu, dihitung-hitung si Frederick itu ya. Wah, kira-kira berapa M dia dapat itu. Wah, berapa rumah bisa dibelinya begitu ya yang dapat medali emas begitu ya. Nah, sama demikian pada waktu itu mereka mendapatkan itu bunga zaitun yang kemudian dari daun zaitun yang diikat menjadi mahkota begitu ya. Tetapi itu lambang kehormatan. Lambang kehormatan yang diberikan kepada atlet yang menang. Mereka melatih diri, mempersiapkan diri, dan kalau menang itu kemudian mendapat penghargaan di arak keliling di daerah mereka begitu. Wah, mereka
Sungguh berbahagia dengan demikian. Nah, ada jemaat Korintus kemudian yang ingin seperti itu. Memandang bahwa iya lebih enak seperti orang itu ya. Tapi masalahnya adalah sunat yang mereka alami, yang mereka punyai sebagai orang Yahudi. Kenapa demikian? Olahraga Yunani pada waktu itu sebagian cabang olahraga itu, maaf kata mereka bertanding dalam keadaan telanjang. Sebagian saja begitu ya. Kemudian kalau ada diskualifikasi, ada kecurangan maka dihukum dengan ditelanjangin. Tetapi pada waktu itu, budaya pada waktu itu merupakan suatu hal yang biasa pada budaya pada waktu itu. Sehingga orang Yahudi yang ingin mengikuti perlombaan-perlombaan itu menjadi masalah dengan sunat yang mereka alami. Sehingga mereka kemudian memikirkan bagaimana caranya kemudian meniadakan sunat itu, melakukan operasi khusus sehingga nanti bisa seperti tidak keadaan bersunat. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebagian Yunani, anggota jemaat Korintus juga mengadopsi budaya Yahudi. Merasa kalau mengikut jalan Tuhan itu harus seperti orang Yahudi. Kebalikannya mereka ingin disunat, mereka mengikuti hari-hari perayaan Yahudi dan sebagainya. Nah, kemudian antara jemaat ini akhirnya terjadi pertentangan satu sama lain yang bisa menjurus kepada perpecahan. Kemudian Paulus kemudian mengatakan bahwa nggak penting gitu loh dalam apakah disunat atau tidak disunat, hendaklah orang itu tetap keadaan dia sewaktu dia dipanggil. Kalau dia dipanggil dalam keadaan bersunat, ya udah nggak apa-apa tetap aja. Kalau dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, jangan menginginkan sunat. Kalau lebih jauh kemudian kita bisa melihat Tuhan Yesus mengajarkannya penting itu bukan sunat lahiriah, tetapi sunat hati kita yang disunat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah status budak dan orang merdeka yang Paulus singgung. Status budak dan orang merdeka. Pada waktu itu sepertiga dari penduduk kerajaan Romawi, populasi Romawi itu statusnya adalah budak. Dan mereka berjuang untuk bisa merdeka dari statusnya sebagai seorang budak. Kenapa? Budak itu tidak punya harga nilai atau tidak dipandang di masyarakat. Bahkan Aristoteles kemudian mengatakan budak itu sebagai alat yang hidup. Jadi kalau alat bisa dikemanain, bisa dipindahin, bisa dibuang, bisa dimatiin begitu ya. Enggak masalah begitu. Enggak akan dituntut dalam hukum begitu ya. Karena itu statusnya budak. Nah, makanya budak-budak itu berjuang. Akhirnya mereka menjadikan tujuan hidup mereka adalah kebebasan. Dan mereka berjuang supaya merdeka. Dan Paulus mengatakan ada orang yang sudah merdeka, puji Tuhan. Kamu dalam hidup kemerdekaanmu itu sudah merdeka dari budak, kamu jalanilah, berkaryalah bagi Tuhan. Bagi yang belum, yang masih status budak, Paulus kemudian mengatakan tetaplah, jalanilah sebagai status budak itu. Karena Paulus kemudian mengatakan budak itu pun katanya sesungguhnya menjadi merdeka di dalam Kristus. Jadi bukan masalah status gitu ya. Bukan masalah status atau orang merdeka. Karena sama-sama mereka sudah dimerdekakan dalam Kristus. Dan mereka menjadi hamba Kristus atau budak Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah status ini Bapak Ibu sekalian yang terjadi pada waktu itu menimbulkan pertentangan dan kemudian perpecahan. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menuliskan surat pengembalaan tersebut dan Paulus mengajarkan bagaimana menyikapinya. Nah kalau zaman sekarang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Zaman sekarang itu bisa bermacam-macam. Zaman sekarang ada orang kemudian yang ditawarkan kalau kamu mau mendapatkan promosi jabatan, KTP-mu itu loh harus ganti dari Kristen menjadi non-Kristen. Gitu ya. Kalau kamu mau terima kenaikan jabatan tersebut, nah harus diganti begitu ya. Terlepas dari kamu mau beriman sungguh-sungguh atau enggak begitu ya. Kemudian orang ini kemudian mikir-mikir ya, iya ya kan cuma yang diganti itu kan cuma KTP saja begitu ya. Dalam hati kan tetap beriman pada Tuhan begitu. Kalau KTP, kalau ditanya ya apakah non-Kristen? Ya mengaku non-Kristen. Supaya apa? Dapat kesempatan peluang, naik jabatan. Naik jabatan berarti naik gaji, beda gaji. Kalau beda gaji artinya lebih makmur hidup itu. Kan kebutuhan sekarang udah semakin banyak. Nah akhirnya itulah masalah status kemudian dipikirin, wah enggak penting lah begitu ya. Ini perubahan-perubahan tersebut ya. Mereka ingin mengubah status mereka itu dengan tujuan supaya mereka lebih makmur dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ada juga saya bertemu dengan seorang dari latar belakang Tionghoa, Bapak Ibu sekalian. Ini lain kasus begitu ya. Dia terlahir sebagai seorang Tionghoa. Tetapi ketika dia sudah percaya kepada Kristus, kemudian dia meninggalkan semua tradisi-tradisi yang ada, meninggalkan semua, dia tidak mau melakukan tradisi-tradisi yang ada. Ya tentu maksud saya begini Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pembeda kita boleh mengikuti tradisi tersebut apakah tradisi itu berkaitan dengan ritual penyembahan atau tidak. Selagi berkaitan dengan ritual maka tentu kita tidak bisa mengikuti. Tetapi kalau tidak berkaitan dengan ritual Bapak Ibu sekalian, ya makanya kita bisa memilih dan biarlah kita itu memang dilahirkan sebagai orang Tionghoa. Kemudian kita itu kemudian menghidupi budaya kita. Ya, tentu kita memilahnya yang tidak berkaitan dengan ritual, tidak bertentangan dengan iman kita. Tetapi Bapak ini kemudian memutuskan untuk tidak mengikuti sama sekali begitu ya. Nah, ajaran Paulus kemudian mengatakan, hendaklah seperti keadaan kamu dipanggil, hendaklah kamu menghidupinya. Oleh karena itu mari kita melihat lebih jauh tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan panggilan Allah. Maksudnya keadaan kita ketika dipanggil Tuhan itu bagaimana dan kita menghidupinya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ketaatan kepada perintah Tuhan melebihi status hidup kita. Makanya Paulus kemudian mengatakan, enggak penting itu apakah bersunat, tidak bersunat, enggak penting. Yang paling penting itu adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting itu jauh lebih penting untuk melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melihat. Jangan sampai kamu itu berusaha untuk mengubah status kamu itu demi untuk mencapai tujuan hidupmu lebih terkenal, lebih diterima banyak orang, lebih sejahtera dengan mendapat pekerjaan lebih baik. Enggak. Bukan itu yang lebih penting. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu bagaimana kita itu taat terhadap perintah Tuhan melebihi semua status yang ada. Taat kepada perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Paulus mengatakan kalau engkau disunat ketika engkau percaya kepada Tuhan, tidak apa-apa kamu jalanilah hidupmu dengan sunat yang ada. Jangan menyesali gitu ya. Kemudian kalau kamu tidak bersunat ketika dipanggil Tuhan, jalanilah sebagai orang yang tidak bersunat. Artinya dengan status demikian jalanilah begitu. Karena kita dilahirkan dalam kondisi demikian begitu. Jangan menginginkan sebaliknya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kita belajar Paulus mengembalikan bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita taat pada perintah Tuhan melebihi dari apapun. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kepada orang tua yang memilihkan pasangan bagi anaknya atau yang muda-muda mencari pasangannya. Syarat pertama memilih pasangan hidup. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Seiman. Kalau zaman sekarang seiman datang ke gereja katanya Kristen tetapi kemudian seorang gay, seorang lesbi, apakah Bapak Ibu mau terima? Zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian aneh-aneh begitu ya. Ada yang diresmikan pernikahan sesama jenis begitu. Jadi sekarang ini ketika memberikan pembinaan ya terkadang kita harus mengajarkan begini. Syarat pertama untuk memilih pasangan, yang pertama harus lawan jenis begitu ya. Kenapa? Karena LGBT ini begitu masif, sistematis gitu, terstruktur. Kemudian memasuki semua kalangan-kalangan pendidikan, lama-lama peraturannya akan diubah. Sehingga dapat diterima dan sebagainya. Selanjutnya apa? Yang kedua adalah menjadi pasangan, firman Tuhan mengatakan pasangan yang serasi dan seimbang. Itu maksudnya satu iman begitu ya. Tetapi bukan sekedar satu iman tapi benar-benar cinta Tuhan. Nah dalam praktek kehidupan bermasyarakat atau bergereja Bapak Ibu sekalian. Kadang saya perhatikan orang tua yang punya anak ketika memilihkan pasangan sama anak. Terkadang ada orang tua yang ingin menaikkan status mereka. Atau istilahnya bosan dengan kesusahan hidup. Atau melihat, waduh, mama papa ini kan susah begitu. Mbok ya kalau kamu cari pasangan yang sugih gitu ya.
Wah, supaya nanti mama papa udah nggak biasa nggak bisa membiayai, kamu tuh bisa menolong biayai papa mama begitu ya. Yang penting carilah, yang penting kepribadian orang tersebut, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi begitu ya. Nah, punya aset pribadi begitu. Kalau beda iman gimana apa? Oh beda iman enggak apa-apa, nanti pokoknya kamu nikah aja dulu. Setelah itu kamu bawa dia ke Kristen. Nah ada juga orang tua yang kasih nasihat demikian atau orang tua yang mengizinkan demikian begitu ya. Akhirnya demi untuk menaikkan status, demi untuk meninggalkan keadaan dia demikian, maka kemudian orang tua itu melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita orang percaya dalam memilih pasangan hidup. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, lebih jauh lagi Paulus kemudian mengatakan bahwa demikian pula orang merdeka dipanggilnya adalah hamba Kristus. Jadi baik sebagai budak sebenarnya Paulus mengatakan bahwa sudah dimerdekakan menjadi hamba Kristus. Yang sudah merdeka juga dipanggil sebagai hamba Kristus. Artinya hamba itu atau budak Kristus itu pada akhirnya hanya melakukan apa yang tuannya perintahkan. Yang diperlukan adalah ketaatan dia terhadap apa yang tuannya perintahkan. Jelas sekali dikatakan bahwa ketaatan yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup anak-anak Tuhan melebihi status mereka sekalipun. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, satu tingkatan lagi tentang bagaimana kita mentaati seperti yang Yohanes 14 ayat 15 berkata bahwa Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ketaatan kita melebihi dari apapun status kita, keadaan kita Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketaatan yang lebih tinggi yang seharusnya kita capai adalah kita itu taat karena mengasihi Tuhan. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, kita ini rajin datang ke gereja. Pertanyaannya, kenapa datang ke gereja tiap minggu Bapak Ibu sekalian? Saya datang ke gereja karena saya tahu bahwa Tuhan sudah memberkati saya katanya. Ya, kalau Tuhan tidak memberkati, kalau saya tidak datang ke gereja, wah nanti berkat Tuhan tidak ada, penyertaan Tuhan tidak ada pada diri saya. Daripada saya dihukum Tuhan, mendingan saya taat. Demikian juga kalau kita memberi persepuluhan. Mengapa kita memberi persepuluhan? Ya karena Tuhan telah membukakan tingkap-tingkap langit berkat itu kepada saya. Maka saya memberikan persepuluhan. Bapak Ibu sekalian, ini motivasi yang keliru saudara sekalian. Jadinya kita itu memberi persepuluhan takut daripada dihukum Tuhan. Daripada enggak diberkati, maka saya memberikan persepuluhan. Keliru saudara sekalian. Kita itu memberikan persepuluhan karena memang itu berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita hanya mengembalikan Bapak Ibu sekalian. Karena kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan, maka kita memberikannya kepadanya. Kepada Tuhan. Mengapa kita saat teduh? Ya saya saat teduh, kalau enggak saat teduh satu hari itu enggak enak rasanya. Nanti kalau saya nggak saat teduh, ada saja itu masalah muncul di perusahaan saya, di tempat rumah saya, di lingkungan saya begitu. Nah, seringkali orang menganggap demikian saudara-saudara. Taat kepada perintah Tuhan, punya relasi dengan Tuhan, dia belajar taat. Tetapi di baliknya itu motivasinya adalah karena takut dihukum, takut nggak diberkati Tuhan begitu. Itu keliru saudara sekalian. Ketaatan kita sesungguhnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena kita mengasihi Tuhan. Berkat yang Tuhan sediakan itu bonus saudara sekalian. Bukan menjadi tujuan kita. Tapi bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, solusi yang Kristus berikan di dalam bagaimana menghidupi hidup kita sesuai dengan keadaan ketika dipanggil sama Allah. Yaitu sampai kita bisa mengatakan bahwa Kristus segalanya bagi kita. Kristus segalanya bagi kita. Ayat 23 dikatakan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia.
Memang konteks ini berbicara tentang budak, antara budak dan juga yang orang menjadi yang dibebaskan Bapak Ibu sekalian. Tetapi punya satu pengertian bahwa kita tidak pernah sesungguhnya menjadi pribadi yang bebas menentukan hidup kita berdasarkan mau-maunya kita sendiri, enggak. Kalau dahulu kita itu adalah budak dosa, saudara sekalian, diperbudak oleh dosa, sadar atau enggak sadar, dikendalikan oleh dosa. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita itu dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, ketika kita dibebaskan dari belenggu dosa, kemudian firman Tuhan mengatakan kita sesungguhnya menjadi hamba Kristus. Tidak pernah kita itu bisa netral Bapak Ibu sekalian. Wah, saya ini mau dibebaskan dari belenggu dosa, tetapi saya tidak mau jadi hamba Kristus. Budak dari Kristus, enggak bisa saudara sekalian. Karena begitu kita dibebaskan, maka status kita kemudian berubah menjadi adalah hamba Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Kamu telah dibeli loh, harganya telah lunas dibayar. Jadi budak itu kalau di pasar budak itu cara membebaskannya adalah dibeli budak itu, kemudian orang yang membelinya mengatakan, oke, kamu menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Maka bebaslah budak tersebut. Seorang budak kemudian ketika berada di pasar budak, kemudian ada seorang tuan melihat budak itu. Wah, kayaknya tertarik nih, masih muda, masih energik. Tetapi budak itu kasar sekali ngomong, dia maki-maki orang yang mau datang yang mau datang beli dia maki-maki, dia hina-hina sebagai, dia marah-marahin. Tetapi orang tersebut kemudian melihat budak ini, ya kasihan ya budak ini ya. Oke lah dia datang, berapa harganya? Sekian, dia bayar sekian. Wah, dia berontak, budak ini berontak kemudian dia tidak mau menjadi budak dari tuan ini. Tetapi kemudian bapak ini kemudian mengatakan, oke, saya sudah beli kamu sudah lunas dibayar, silakan kamu pergi. Kamu bebas mau pergi kemana. Lah, budak itu dari awalnya itu dia bentak-bentak, dia marah-marah, dia maki-maki, dia tadi diam Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya dia mau kemana? Gak tahu mau kemana lagi. Kepada siapa dia harus bernaung. Dan kemudian budak itu akhirnya tersungkur di hadapan Tuhan itu dan dia mengatakan, aku sadar Tuhan, Engkau telah membebaskan aku. Sekarang aku menjadi hamba-Mu. Bawalah aku kemana Engkau mau bawa, tugaskanlah aku akan mengerjakannya. Nah itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Kita di hadapan Tuhan gambarannya seperti itu. Pada akhirnya kita menjadi hamba Tuhan. Kita mengabdi kepadanya. Dan di dalam pengabdian kita Bapak Ibu sekalian, pengabdian kita kepada Tuhan, ada satu hal yang harus kita pahami. Kalau kita dikatakan kita mengabdi kepada Tuhan mungkin terlalu mengawang-awang lah begitu ya orang bilang gitu ya. Tetapi sampai kita bisa mengatakan bahwa Kristus adalah segalanya bagi kita. Kristus menjadi fokus kita, tujuan hidup kita memuliakan Dia. Kristus, makanya Paulus kemudian mengatakan milikilah pikiran Kristus. Kita mulai belajar untuk berpikir seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus, punya belas kasihan seperti Kristus. Jadi pada akhirnya kita sampai mengatakan Kristus adalah segalanya bagi kita. Karena kita adalah hambanya. Dan Paulus mengingatkan jangan sampai kamu berbalik kembali menjadi hamba manusia. Kamu menghambakan diri kepada manusia dan bukan kepada Kristus. Kamu menjual imanmu demi kemudian menghambakan diri kepada manusia. Ada banyak anak muda kemudian, ada beberapa anak muda yang saya kenal akhirnya meninggalkan imannya demi untuk mendapatkan kasih dari pacar dia yang berbeda iman. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Orang tua juga terkadang saya pikir juga membiarkan keputusan itu kepada anak. Orang tua kurang berjuang dengan keras untuk bisa mengajarkan kepada anak. Gak bisa kamu menikah dengan orang yang tidak seiman demikian. Gak bisa. Harus seiman sesuai dengan firman Tuhan. Orang tua perlu mengambil bagian dalam hal tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus kemudian mengatakan bahwa bagaimana kita itu menjadi mengabdi kepada Tuhan sampai kita bisa mengatakan bahwa Kristuslah segalanya bagi hidup kita. Dan Kristus itu cukup bagi hidup kita. Sebab segala sesuatu yang saya butuhkan, yang Bapak Ibu Saudara butuhkan, yang inginkan dambakan ada di dalam Kristus. Dalam perjalanan hidup kita berkeluarga Bapak Ibu sekalian harus diyakini bahwa terkadang keluarga itu gak pernah
harmonis terus menerus, kadang cekcok. Nah di dalam kecekcokan tersebut ada suami yang merasa, wah ini istriku ini enggak menghargaiku. Kata-katanya itu merendahkan saya. Wah kita kesal, kita marah, akhirnya ribut terus begitu ya. Tetapi kalau kita mengarahkan penghargaan yang sesungguhnya itu Kristus sudah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita bisa mengatasi perasaan jengkel marah kita karena Kristus sudah begitu mengasihi kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup kita bagaikan iceberg. Ada perilaku-perilaku dosa kita yang di permukaan yang mungkin kelihatan begitu. Misalnya kita marah, kita pukul istri kita, ya. Tapi sesungguhnya di bawah hati kita, di dalam hati kita itu ada sesuatu berhala yang bercokol di dalam hati kita itu yang terus kita pelihara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berhalanya itu apa? Jadi kalau terkait dengan relasi tadi ya, antara ingin penerimaan orang lebih baik, ingin suatu dapat pekerjaan yang lebih baik. Sesungguhnya di hatinya itu ada berhala yang bercokol di dalam hatinya itu, apakah berkaitan dengan kontrol, apakah berkaitan dengan comfort, apakah berkaitan dengan approval yang sudah diterima, apakah berkaitan dengan statusnya begitu. Jadi jemaat Korintus tersebut yang terkait dengan sunan, yang berjuang meniadakan sunatnya, dia berkaitan dengan berhalanya adalah approval, pingin diterima lebih luas lagi, pingin dihargai lebih luas lagi. Kok rasanya orang itu lebih dapat penghargaan daripada saya begitu ya. Kemudian masalah budak itu, masalah rasa nyaman. Gak nyaman dengan status dia sebagai budak. Karena itu dianggap status yang paling hina pada masyarakat pada waktu itu. Gak ada rasa nyamannya. Ya, nggak terima, nggak puas dengan situasi saat ini, dengan kondisi keluarga yang hanya pas-pasan begitu, sangat tidak puas, sangat tidak nyaman, sehingga kemudian memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan uang lebih banyak, nggak peduli lagi halal tidak halal, diembat semuanya begitu ya. Akhirnya muncullah tindakan kita di permukaan begitu, nggak peduli uang dan sebagainya begitu ya. Ada orang yang tidak puas dengan kehidupan keluarganya begitu ya. Dia tidak puas kehidupan keluarganya. Muncullah seks bebas begitu ya. Muncullah kemudian punya pil, punya will begitu ya. Atau istilahnya jajan di luar katanya begitu ya. Untuk memenuhi seksnya begitu. Padahal di dalamnya itu adalah tidak merasa tidak diterima, dihargai oleh pasangannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa semua perilaku-perilaku kita di permukaan itu ditentukan oleh berhala yang ada di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita itu bercokol. Pingin dihargai oleh pasangan kita. Kalau enggak dihargai kita jadi marah. Akhirnya kita kata-kata kasar, kita maki, kita pukul pasangan kita. Karena kita pingin dihargai. Ingin dihargai sebagaimana sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala keluarga. Demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen pada akhirnya bisa mengembalikan semua berhala dalam hati ini bukan pada posisi status, bukan pada pribadi, bukan pada harta, tetapi mengembalikan semuanya ini di-replace, digantikan dengan Kristus. Maka kita bisa mengatasi berbagai persoalan dalam hidup ini. Itulah hidup anak-anak Tuhan. Kalau kita suatu ketika enggak dihargai oleh pasangan kita, kita marah sekali, kita jengkel sekali. Pandanglah penghargaan yang telah Kristus berikan kepada hidup kita. Maka itu kita akan dipulihkan di dalam hidup kita. Kadang-kadang istri itu tidak menghargai kita. Kadang ada banyak faktor yang menyebabkan kata-katanya mungkin merendahkan kita. Tetapi di lain waktu kok istriku baik-baik aja ya, maksudnya begitu. Nah bisa jadi demikian saudara sekalian. Satu kali ada seorang yang mengirimkan sebuah surat kepada calon mertuanya. Begitu. Misalnya Jessica mengirimkan surat kepada Ibu Shoim. Ma,
ini ada yang ingin, oh tapi Andre kan sudah ada ini ya Bu ya. Ya, jadi ada seorang pria yang mengirimkan surat kepada calon mertuanya. Bunyinya begini, saya sekarang perlu bertanya, apakah Anda setuju untuk berpisah dengan anak perempuan Anda pada musim semi tahun depan untuk tidak melihatnya lagi di dunia ini? Apakah Anda setuju akan kepergiannya, pengabdiannya kepada kesukaran dan penderitaan hidup misionaris? Apakah Anda setuju jika dia terpapar pada bahaya lautan, pada pengaruh mematikan dari cuaca India Selatan, pada setiap bentuk keinginan dan tekanan, pada penurunan, penghinaan, penganiayaan, dan mungkin kematian yang kejam? Dapatkah Anda setuju akan semua hal ini demi dia yang telah meninggalkan rumahnya di surga, mati bagi anak Anda dan Anda, demi jiwa-jiwa yang akan binasa kekal, demi Sion, demi kemuliaan Tuhan? Bisakah Anda setuju dengan semuanya ini sambil berharap segera berjumpa dengan anak perempuan Anda di dunia baru, penuh kemuliaan dengan mahkota kebenaran, bersinar dengan elu-eluan kepada juru selamat yang telah menyelamatkan orang-orang berdosa dari keputusasaan kekal? Bapak Ibu yang punya anak perempuan, kalau ada yang nulis surat begini, jawaban Anda apa? Jangan pernah lagi kamu berrelasi dengan dia ya. No way. Wong anak perempuanku cuma satu kok. Yang lain anak laki-laki, lanang, yang lain lanang begitu ya. Nah, enak-enak aja ngomong seperti itu. Nah, bisa jadi kayak begitu. Tetapi penerima surat ini seorang papa dan mama yang cinta Tuhan. Dan dia mengatakan kepada anaknya, engkau doakan, gumulkan. Kalau engkau mau, pergilah. Kalau engkau tidak siap, jangan. Itu nasihat yang sangat bijak sekali Bapak Ibu sekalian. Kepada anak perempuan dia yang pemudi pada waktu itu. Dan akhirnya setelah anak perempuan itu menggumulkannya, demikian dia menggumulkannya dan dia menjawab iya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Kristus segalanya bagi hidupnya. Mengatasi segala ketidaknyamanan yang mungkin akan dialaminya. Rasa tidak aman yang akan dihadapinya begitu. Enggak dihargai oleh orang lain begitu ya, mengalami kesusahan, penderitaan hidup. Mungkin kita mengatakan, Pak, orang seperti ini mungkin cuma satu di antara 10.000 Pak. Tetapi kenapa orang itu bisa saudara sekalian? Walaupun situasinya itu tidak nyaman, membahayakan dan sebagainya, situasi itu bisa membuat hidupnya itu lebih pendek begitu ya. Kenapa dia mau? Karena dia tahu ada Kristus. Dan Kristus itu segalanya baginya. Bapak Ibu tahu siapa dia? Dia adalah Adoniram N. Judson. Surat itu dikirim oleh Adoniram kepada Papa Mama N. Judson. Dan kemudian mereka menjadi misionaris yang pergi dari daerah asal mereka di Eropa menuju ke Burma. Dan dia menjadi misionaris di Burma. Dalam perjalanan pelayanan misionaris Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu coba searching baca perjalanan kisahnya, wah itu jauh dari kenyamanan, jauh dari keamanan. Sebab mereka kadang harus masuk penjara, akhirnya Adoniram masuk penjara. Kemudian N. Judsonnya kena sakit yang parah begitu. Dan akhirnya dia meninggal dalam usia 37 tahun, masih muda meninggal. Kemudian anak mereka juga meninggal saudara sekalian. Ini saudara satu kisah yang kalau kita baca begitu, wah, kenapa ya dia mau menyambut ajakan dari Adoniram itu untuk menjadi misionaris ke negara yang tidak kenal Tuhan, untuk mengalami ketidaknyamanan, penderitaan karena Kristus. Karena mereka tahu bahwa Kristus adalah segalanya dalam hidupnya dan bukan yang lain. Bagaimanakah hidup saudara? Ketidaknyamanan apa yang saudara alami? Penderitaan apa yang saudara alami?
Datanglah, pandanglah kepada Kristus, sumber dari segala yang kita butuhkan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyadari sesungguhnya kami anak-anak Tuhan tidak siap dengan ketidaknyamanan dan penderitaan. Walaupun sesungguhnya itu bagian dari karya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, paket yang Tuhan berikan bagi kami. Jikalau saat ini kami belum mengalami hal-hal tersebut, biarlah hati kami boleh Tuhan persiapkan terus. Dan jikalau kami sedang mengalaminya, ketidaknyamanan, penderitaan di tengah kehidupan keluarga, sakit yang terus menggerogoti hidup kami ya Tuhan. Bila kami mengarahkan hati kami, pikiran kami kepada Kristus yang adalah segalanya bagi hidup kami. Tempat kami mengadu, tempat kekuatan memberikan sumber kekuatan bagi hidup kami, yang menerima kami apa adanya di saat orang lain mungkin tidak bisa menerima kami. Yang menghargai kami, Kristus yang menghargai kami begitu rupa di saat mungkin ada orang yang tidak menghargai kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami belajar sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan panggil, kami tahu bahwa yang paling penting ketaatan kami pada perintah Tuhan. Pengabdian kami sampai kami bisa mengatakan Kristus segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.